Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudianto Sinulingga. Pembahasan kita hari ini mengenai macam mana caranya kita bisa mendapatkan beberapa perlengkapan untuk kandang ayam kita, yang mana kemarin kandang ayam kita itu ada beberapa hal yang kurang, berupa sengnya, batang kelapanya, dan beberapa material-material yang kita butuhkan untuk perlengkapan ayam kita itu banyak yang kurang. Jadi di sini saya ingin jelaskan macam mana caranya kita untuk mendapatkan barang-barang yang kita rasa menurut kita agak sulit, tapi gampang kita menemukannya setelah kita menghubungi atau men-share atau di Facebook kita menanyakan di marketplace bahwasannya kita membutuhkan seng sekian lembar. Alhamdulillah, dari apa yang kita paparkan di Facebook, di Instagram, dari mulut ke mulut lah kita beritahukan bahwasannya kita membutuhkan ini loh, kita membutuhkan itu loh gitu. Jadi di situ ada sahabat mengatakan, oh di sana ada bongkaran seng. Dia kemarin kandang ayam plus entok, yang mana mau menjelang tahun baru selesai tahun baru, mereka akan renovasi begitu. Jadi saya ceklah ke sana, ternyata benar. Dan di sana itu mereka telah istilahnya mencabut di pakunya yang menempel di pagar itu tadi gitu. Saya tanya, gimana, mau dijual atau gimana bang? Saya bilang begitu. Terakhir mereka bilang memang mau dijual gitu. Saya tanya lah kembali, ini mau dijual bagaimana bang? Mau dijual secara kiloan atau per lembar begitu? Terus dibilang dia, udahlah bang, borong aja semuanya, berapa kira-kira gitu. Kalaupun menurut abang layak untuk dipakai ya dipakai, kalau memang enggak ya enggak usah, kata dia gitu. Lagi pula ya kita kan sama-sama peternak, katanya gitu, masa gimana kan gitu, terlalu perhitungan kali gimana, kata dia gitu. Udah gitu rumah abang kan di Binjai gitu, jadi abang ngambilnya di daerah Batangkuis kan termasuk jauh juga, kata dia gitu. Ya alhamdulillah, akhirnya sekitar 1 kodi lebih gitulah, saya lupa berapa pastinya. Jadi dari situ kita bawa becak, manggil becak barang lah, atau nyari-nyari becak barang kemarin kita itu kan, pajak mana gitu saya lupa, karena bukan di daerah saya. Nanya, berapa bang kalau kemari, saya bilang. Terus dibilang mereka, ya kalau ke sana bang minta 50.000 lah, katanya gitu, kalau ke Binjai, kata dia. Ya udahlah, saya bilang gitu. Terakhir berangkatlah barang itu tadi ke Binjai dengan seng kita tadi yang hampir 1,5 kodi atau 2 kodi gitu, atau 1 kodi saya pun nggak tahu. Ya becak tadi pun ya setiap nabrak batu itu ya jendal-jendal gitu bahasa Inggrisnya gitu. Alhamdulillah seng udah dapat, tinggal beberapa bagian lagi lah dari kandang ayam kita itu yang belum selesai untuk pengerjaannya. Ya insya Allah dengan budget yang nggak terlalu banyak ini kita bisa menggantungkan harapan untuk kita berwirausaha itu dengan budget yang nggak seberapa. Kita bisa memulainya dari yang kecil-kecilan gitu. Jadi di sini video saya yang semalam itu juga sama seperti video yang sekarang, itu memotivasi kita semua, termasuk diri saya pribadi, agar kita itu jangan menyerah untuk berwirausaha, baik itu beternak ayam, beternak bebek, beternak entok. Dan kita akan panjang lagi akan dihadapkan oleh
soal-soal yang belum kita pernah pahami, yang dari segi pakan, yang dari segi ini, segi itu, dan seterusnya. Itu akan kita pelajari bersama pelan-pelan. Di sini banyak juga sih para youtuber itu, para guru-guru kita itu yang aktif di media sosial, di Instagram, di TikTok, dan di YouTube, yang mengajarkan kita bagaimana kita bisa berwirausaha, membuat pakan secara mandiri, agar kita bisa menghemat pakan itu macam mana biar supaya kita itu ada untung dalam berwirausaha ini. Dan kemudian setelah kita berwirausaha itu kan diajarkan macam mana cara pemasarannya, macam mana ya, setidaknya kita nggak berhenti hanya sebatas itu dalam berwirausaha, terus berkembang dan terus berkembang. Seperti itu sih yang saya lihat dari para guru-guru kita, para youtuber kita yang mengajarkan kita itu dari apa namanya dari YouTube mereka gitu. Kemudian untuk pemasangannya atau hasil dari kandang kita yang kemarin di video kita yang pertama itu belum bisa kita apakan karena ini kan udah malam, sekitar jam 8:30. Jadi di video berikutnya lah nanti insya Allah akan saya tunjukkan bagian-bagian mana saja yang sudah kita perbaikin, yang sudah kita lengkapin, sehingga tahap demi tahap kandang kita itu sudah mulai terbentuk seperti kandang sebagaimana mestinya. Jadi di sini kalau memang kita belum memiliki dana atau modal yang cukup, kita bisa memulai atau membangunnya dari yang sikit-sikit gitu. Dari setiap apa yang kita rencanakan, pasti Allah itu selalu memberikan jalan sama kita. Baik itu masalah yang besar sekalipun, baik itu masalah yang nggak bisa kita selesaikan, insya Allah Allah itu akan memberikan jalan sama kita. Yang penting kita yakin. Dan untuk seng-seng yang kemarin kita belikan itu, memang kalau menurut saya sengnya itu nggak terlalu bagus. Tapi kalau untuk menutupi kandang ayam kita agar terhindar dari biawak, terhindar dari musang, insya Allah ya cukup bagus gitu, cukup untuk bisa melindungi lah gitu. Jadi kalaupun kita nanti mau beternak ayam betelur, seminimali mungkin kita dapat menghindari bahaya atau yang dapat mengancam ayam kita dari predator-predator yang buas itu gitu, sehingga ayam-ayam kita itu bisa bertelur dengan tenang gitu. Inilah dia teman-teman, seng yang baru kita dapat. Ini dia, alhamdulillah. Sengnya ya bermacam-macam, ada yang panjang, ada yang pendek, seadanya lah. Ini dia, alhamdulillah. Ini sekitar 1 kodi lebih. Ini dia. Kemarin ada bongkaran pagar, jadi kita bayarin. Inilah dia. Campur-campur dalam 1 kodi itu ya, campur-campur, ada yang panjang, ada yang pendek. Inilah dia. Alhamdulillah semalam kita bawa pakai beca. Ya jengat-jengat gitulah becanya. Alhamdulillah. Jadi nggak jadi pakai bambu lah, kita buat pakai seng. Alhamdulillah. Jadi dia lebih safety. Kita bukan bilang di daerah kita itu banyak maling atau gimana, tidak. Kita hanya
mengantisipasi agar ayam kita itu yang pertama, ya istilahnya tahulah zaman sekarang ini macam mana kan gitu. Kita kan maunya itu berwirausaha, tapi ya kalau bisa ya jangan ada yang ganggu gitu. Takutnya nanti ada musang, ada berang-berang, entah apa. Nah, kalau sekiranya berang-berang ataupun musang, kalaupun mau manjat dia akan kepleset, dia kena licin itu. Nah, jadi belakang rumah kita tuh ada sawit. Insya Allah nanti sawitnya itu ya pelepah-pelepahnya itu kita pangkas gitu. Jadi dia nggak bisa, istilahnya nggak bisa masuk gitu, nggak bisa lompat dari pelepah ke pelepah, pelepah ke seng gitu. Nah, inilah dia. Insya Allah nanti akan saya catat semua berapa harga sengnya, harga ongkos becaknya bawa ke rumah kita. Intinya bongkaran-bongkaran ini ya sangat bermanfaat lah untuk kita peternak-peternak pemula ini. Dengan modal seadanya ya kita harus yakin setiap ada niat itu insya Allah pasti ada jalan. Yang penting yakin dulu, yakin, optimis, terus mau belajar, terus mau mencari. Insya Allah jalan itu akan selalu terbuka. Walaupun buntu kata orang, walaupun tidak bisa kata orang, ya namanya kita usaha itu pasti Allah ngasih jalan gitu. Jadi buat teman-teman yang bilang beternak itu sulit, beternak itu maaf cakapnya harus ada modal yang lumayan gitu. Ya insya Allah modal yang sedikit-sedikit itu ya bisa kita handle dengan mencicil gitu. Sedikit ada tabung, sedikit ada tabung. Yang mana kalau sekiranya kayak gini lah kan darurat-darurat gini. Jadi kita bisa beli gitu. Ya memang nggak banyak, cuman kan sangat berarti buat kita gitu. Sangat bermanfaat gitu. Jadi kalaupun ada biawak, ada musang atau ada apa yang membahayakan ternak kita, insya Allah ya aman. Mau bertelur pun dia nggak was-was, mau makan pun dia nggak kayak ketakutan gitu. Soalnya pernah kejadian waktu kita melihara dulu, atau istilahnya kita bilang pagarnya itu dari bambu. Jadi musang itu bisa mematahkan bambu itu, masuk dia dikejar-kejarnya ayam itu. Yang berakibat berlarian semua, yang bertelur pun berlarian, ada yang jatuh, ada yang macam lah. Yang mana itu sangat merugikan bagi kita gitu. Makanya ya kalau udah pakai seng ini kan insya Allah udah aman gitu. Dari segi keamanan ayam, kalau kita mau bertelur, ayamnya bertelur nanti ya udah aman gitu. Demikian dulu video dari saya. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan untuk beberapa perkembangan yang telah kita beli untuk perlengkapan kandang ayam kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.